Halo teman-teman rahasia investasi sukses, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, di video kali ini saya mau kasih rekomendasi, ini klinik yang sangat diminati. Kenapa diminati saat pandemi? Karena prokesnya kalau menurut saya. Nah, saya penasaran nih, saya mau ngobrol-ngobrol bersama pemilik dari KL Klinik, ada Dr. Kelvin. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Halo Dr. Kelvin. Ya, halo. Pak Dari Rudi. KL Klinik nih. Ya. Wah. Ya. Terus terang saya terpesona nih, Dok. Karena Ya. datang ke sini pakai APD, saya harus pakai APD. Iya. Wah, saya jadi nyaman. Nah, Iya. biar semua orang juga tahu, Iya. kita kenalan nih, Dok. Saya Iya. langsung bisa tahu lebih dekat dengan KL Klinik. Sebenarnya KL Klinik ini sejak kapan sih, dokter nih? Jadi KL Klinik ini berdiri pertama kali kurang lebih tahun 2015. 2015. 2015 awal. Didirikan oleh PT Global Sight. PT Global Sight. Ya, PT Global Sight yang membidangi KL Klinik ini. Kemudian 2015 perjalanan pertama waktu itu adalah poli gigi dan poli mata. Kebetulan saya sendiri dokter mata. Dokter mata. Kebetulan saya ada dokter gigi. Jadi baru 2 poli aja perjalanan. Dengan bertambahnya waktu kita melihat ada tenaga-tenaga yang bagus, termasuk ada dokter saraf yang menangani masalah nyeri atau disebut pain care management. Di sanalah kita menambah lagi poli saraf, kemudian kita tambah lagi poli penyakit dalam. Iya. Poli penyakit dalam kita tambah lagi kebutuhan seperti laboratorium. Kemudian kita tambah lagi jantung anak. Dokter jantung anak. Dokter jantung anak. Jadi kita punya dokter jantung anak. Kemudian kita tambah lagi beberapa seperti pertambahan bidang-bidang lain, seperti contohnya sekarang ini adalah poli estetik atau laser skin center. Laser skin center. Jadi kita punya banyak keunggulan. Iya. Nah, dokter kan berawal tadi kan 2015 nih, Dok. Iya. 2015 Iya. mulai itu tempatnya di sini juga, Dok ya? Iya. Tempatnya di sini juga Iya. ya. Nah, kalau bicara ini kan saya lihat berapa ruko nih, Dok, Iya. jadi satu ya. Iya. Dan lokasinya juga prime ya, Iya. kota. Nah, Strategis ya. strategis ya. Jadi kalau misal tadi kan, Dok, begitu saya mau cek gitu kan ya, Iya. itu pakai APD. Memang ini menjadi prokes prosedurnya, Dok. Iya. Salah satu kita lihat ada beberapa termasuk yang harus prokesnya harus ketat, seperti kayak poli gigi. Karena poli gigi kan mereka kan akan membuka maskernya. Nggak mungkin periksa gigi pakai masker, nggak mungkin. Iya. Harus lepas. Iya. Nah, di sana kita lakukan satu standar pemeriksaan selain standar pemeriksaan suhu. Kemudian kemudian ada keluhan-keluhan lain atau tidak, seperti yang sebelumnya ada batuk atau pilek gitu. Tapi yang paling penting kita pemeriksaan minimal pemeriksaan antigen. Antigen. Iya, kita ada pemeriksaan antigen. Jadi sebelum lakukan pemeriksaan gigi kita lakukan minimal antigen. Kalau pemeriksaan PCR makan waktu ya. Jadi orang pemeriksaan harus besoknya datang atau nanti sekitar beberapa jam lagi. Jadi sangat sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau memang lakukan pemeriksaan PCR, jadi kita pakai standar minimal antigen. Begitu antigen negatif, karena 10-15 menit sudah dapat hasilnya, kita bisa lakukan pemeriksaan. Selain di sana ada ruangan juga untuk ruangan sterilisasi. Mungkin tadi sudah di ruang sterilisasi ya. Sangat luar biasa yang itu mungkin menyedot semua partikel-partikel yang itu lebih daripada HEPA filter. Lebih dari HEPA filter. Daripada HEPA filter. Wow, dan ini jadi keunggulan nih dari KL Klinik ini. Jadi orang merasa safety ya, Dok, ya, sini ya. Iya, bahkan dokternya pun berani mempertaruhkan itu bisa diukur partikelnya di ruangan tersebut. Wow, apakah ada itu berapa partikel, bisa dibuktikan itu secara pakai alat ya, mengukur partikel kecil itu. Jadi bisa. ini nih yang membuat orang-orang jadi lebih suka kesini nih, Dok ya. Iya. Ada peningkatan nggak sih, Dok, dibanding sebelum pandemi?
memang waktu awal-awal pandemi ada penurunan sih ya. Awalnya. Terus kemudian setelah kita lihat banyak yang takut ke rumah sakit, mereka banyak yang ke klinik gitu. Karena klinik kan kita tidak menyediakan perawatan COVID ya. Tidak menyediakan perawatan COVID, jadi mereka ya lebih percayalah karena lebih kurang lah risiko terpapar itu. Iya. Yang tadi ya karena tadi safety-nya itu ya dok ya. Safety pertama, yang kedua di tempat kita tidak ada menyediakan semacam untuk ruang perawatan orang COVID ya. Kita. Nah dok, saya dengar juga tadi ada juga perawatan imun booster namanya dok. Betul ya dok ya? Iya. Nah, apa sih itu dok? Jadi kita tahu bahwa situasi pandemi sekarang ini itu satu-satunya jalan untuk memproteksi dari badan kita hanya sistem imun kita. Dari dalam dulu dari ya? Dalam gitu ya? Itu yang akan memproteksi? Tidak mungkin kita andalin dari pakaian full untuk perlindungan, tapi dari dalam tubuh kita. Karena imun itu ada satu-satunya pertahanan dari segala serangan bakteri, virus maupun penyakit-penyakit lain. Jadi ini customize juga? Iya. Ini dicek dulu ya dok? Iya. Sesuai dengan kebutuhannya gitu ya? Sistem imun bisa ditingkatkan. Satu, pertama hidup sehat. Caranya hidup sehat adalah olahraga. Ya, makan yang teratur. Istirahat yang cukup. Dan yang tambahan terakhir adalah vitamin ya. Vitamin. Imun boosternya salah satunya bisa lewat suntikan, injeksi seperti vitamin C maupun vitamin D. Itu salah satu cara untuk meningkatkan imun kita. Oh, ini ya disuntikan ke dalam tubuh supaya tubuh juga lebih daya tahannya ya dok. Betul. Nah, selain itu juga saya dengar ada kecantikan juga ya dok. Ada poliestetik. Kita mempunyai bermacam-macam alat laser. Karena laser sekarang sudah dalam kondisi zaman sekarang itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan istilahnya meningkatkan kualitas penampilan kita. Iya. Jadi ini ya. Jadi untuk dari muka, terus contohnya misalkan gitu orang sudah tato, dia mau bosen pakai tato itu bisa dihilangin pakai. bisa juga Kalau zaman dulu sulit. Iya dok. Bagaimana masa dia mau pakai pisau dihilangin kulitnya nggak mungkin. Wah, ini dengan sampai laser langsung bisa beberapa kali laser hilang sudah. Orang bisa nggak terlalu beban. Kita mau tobat ya dok. Tato dihilangin dia. Klinik sampai melayani gitu ya dok ya. Oh jadi tadi ya muka terus tubuh juga gitu ya, itu yang diberikan pelayanannya dok. Terus apa lagi nih dok? Kita selain poliestetik juga ada poli gigi, ada penanganan manajemen nyeri ya, pain care management. Banyak kasus nyeri yang tidak sembuh-sembuh, terutama pada orang-orang usia lanjut ya. Jadi biar mereka ada keluhan pada lutut, pada sendi-sendi. Mereka tuh sudah istilahnya frustasi dengan pengobatan kok nggak sembuh-sembuh. Dia diobati dengan katakanlah dengan akupuntur, dengan minum obat, dengan rehabilitasi medik, tidak ada perubahan. Nah, salah satu cara adalah dengan tindakan ini, pain care management. Kita menggunakan radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu sudah established di Amerika, di Eropa, mereka menggunakan itu. Jadi ini kayak fisioterapi gitu dok ya? Bukan fisioterapi, beda lagi. Beda ini menggunakan radiofrekuensi. Jadi tempat lokasi yang nyeri itu dilakukan satu semacam kayak tindakan tindakan memasukkan jarum kecil ya untuk menetralisir rangsangan nyeri itu dengan frekuensi tertentu yang sudah di setting ya. Nah, frekuensi tersebut akan menetralisir ambang saraf yang sensitif tersebut. Itu canggih banget ya. Dan dilakukan di center-center terkemuka di Amerika, hampir semua center-center Amerika atau di negara maju seperti Singapura, di Jakarta, Indonesia sudah mulai banyak sih. Dan ini ada di KR Klinik ada, ya? Ada. Asik. Dan saya yakin tidak semua klinik nyeri yang menggunakan radiofrekuensi dan menggunakan siam, teknologi ini dok ya, teknologi. Dan itu yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Jadi mereka yang menghandle. Menghandle dia. Alat bagus, tapi kalau yang
sumber daya manusianya atau tenaga dokternya kurang, ya sayang tidak bisa mencapai tujuannya. Wow, ini banyak ya, melayani banyak sekali dok ya ininya dok ya, kategorinya ya dok. Betul. Dan saya dengar-dengar juga di sini ada mobile lab ya dok ya. Mobile lab ya, terima kasih. Apa itu, dok? Jadi saya setelah tahun lalu setelah waktu kejadian pandemi saya lihat kok banyak sekali kebutuhan lab ya. Orang periksa ini, antigen, periksa terperiksa darah, macam-macam ya. Saya lihat banyak orang yang takut ke rumah sakit, takut ke klinik pun kadang-kadang mereka juga pikir-pikir prokesnya bagus nggak ini. Iya, takut juga ketakutan kan. Dan perkantoran banyak sekali. Saya pikir kenapa kita nggak mulai gitu. Jadi peluang. Jadi saya langsung mau menyediakan satu mobile yang alatnya semua lengkap dan bahkan itu langsung bisa ke tempat di rumahnya langsung di rumah langsung. Jadi pasien nggak perlu datang ke rumah sakit, nggak perlu datang ke center kesehatan itu. Kita langsung bisa datang. Bisa jemput bola. Mungkin belum banyak itu. Belum banyak. Paling yang datang cuma ambulan bawa pasien tapi kalau kita sekarang datang ke tempat langsung. Ambil darahnya di tempat itu langsung nanti hasilnya dikirimin langsung kita bisa kirim lewat WhatsApp, bisa lewat email bisa. Ini nih. Jadi upgrade terus ya dok ya. Iya, kemudian kita punya sistem KL Klinik ini, kalau saya bilang udah maju sekali. Karena pasien bisa daftar lewat, katakanlah yang biasa kan lewat telepon, lewat WhatsApp. Ini kita bisa lewat web. Oh, lewat web. Nah, terakhir lewat aplikasi. Aplikasi. Jadi langsung lewat ngisi lewat aplikasi, langsung daftar. Berarti itu terregistrasi untuk riwayat kesehatan ya dok ya? Kemudian hasil pemeriksaan semua kita sudah ada barcode semua. Wah, masuk ke situ ya? Iya, jadi pasien nggak bisa ditiru itu. Kan banyak sekarang hasil lab itu bisa dipalsukan, bisa dipakai yang tanda tangan segala macam. Ini pakai barcode. Ini pakai barcode? Iya. Wow, nama aplikasinya apa dok? Nama aplikasinya drive-thru klclinic.com. Drive-thru klclinic.com. Ya. Wah, keren. Atau lihat juga di www.klclinic.com. Wah, dok, apa sih menjadi rahasia suksesnya KL Klinik dok? Selalu kita update terus ya. Pertama yang paling penting itu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Iya, kita harus update. Apakah sumber daya manusia itu memenuhi kriteria zaman now? Jadi jangan dipakai yang zaman lalu, kemampuan kita. Kita harus mengintrospeksi kemampuan kita. Apakah sudah maju nggak? Kalau kita belum maju, kita harus berusaha belajar terus. Naikin lagi skill ininya ya dok ya. Supaya kita punya keunggulan dibandingkan klinik atau rumah sakit yang lain. Terus kedua, alatnya kita harus lebih daripada dengan lain. Kita berani beli alat yang istilahnya nggak mau kalah dengan alat yang biasa-biasa, harus lebih maju. Berani invest nih. Iya. Contoh itu satu, kita harus berani. Biasanya rumah sakit itu belum tentu berani. Mereka lebih berpikir ruginya daripada untungnya. Kalau kita berpikir yang penting ada alatnya dulu yang bagus dan sumber dayanya. Dan bisa menjawab kebutuhan banyak orang ya dok ya. Iya, betul. Kalau kita berpikir, wah nanti kita sedia alat sekian mahal begini sekian miliar, apa bisa balik modal nggak? Kita nggak berpikir itu. Harus berani dulu. Wow, luar biasa. Kita alat-alat kebanyakan kita nggak ada kerjasama dengan lain, tapi kita beli sendiri. Beli sendiri ya dok? Iya. Mantap nih. Karena kalau tempat lain, paling KSU kerjasama, kita langsung beli sendiri. Jadi selain pertama adalah sumber dayanya dulu. Sumber daya. Baik itu dokter, perawatnya, pendukung yang lain, kemudian sistemnya harus bagus lah. Jangan sampai orang itu daftar sulit, kemudian sudah datang berjam-jam, terlalu lama nunggunya, kemudian lihat hasil juga kerepotan, dan terakhir itu alat-alat. Dan paling penting juga situasi tempatnya nyaman. Parkiran juga enak ya dok ya? Parkiran enak, iya. Di daerah Jakarta Barat enak banget parkirannya di dok ya? Betul. Luar biasa. Dok, rencana kedepannya apa nih dari KL Klinik dok? Rencana ke depan adalah satu, kita harus meningkatkan terus ya. Pertama ya, meningkatkan baik itu pelayanan, meningkatkan jumlah daripada pasiennya. Jumlah pasiennya. Iya. Harus kita bisa tingkatkan lagi dengan pengaturan sistem ya. Pengaturan sistem. Jadi orang sekarang berobat mungkin
nanti suatu waktu konsultasi bisa lewat ini aplikasi lewat online langsung. Ya? Iya, aplikasi. Wow, itu rencana ke depannya dari KL Klinik ya? Wow, luar biasa. Thank you so much sih dokter Kelvin udah sharing tentang KL Klinik. Saya juga tambah yakin dan juga teman-teman yang nonton juga semakin yakin, semakin mengenal dari KL Klinik. Sukses buat KL Klinik, dokter. Nah, teman-teman, demikian nih ngobrol-ngobrol mengenal lebih dekat tentang KL Klinik. Nah, tentunya kita bisa lihat bagaimana keunggulan dari KL Klinik dengan tadi dokter-dokter yang luar biasa, upgrade terus skillnya dan juga peralatan-peralatan yang canggih-canggih. Dan juga kalau boleh ditambahkan, boleh dong. Kita ada pelayanan untuk operasi katarak ya. Operasi katarak? Iya, operasi katarak kita cukup banyak di tempat kita. Jadi operasi katarak itu ya rata-rata 5 menit, 10 menit selesai udah. Cepet ya dok? Iya, nggak perlu ditutup lagi, langsung. Dengan peralatan? Iya, canggih kita. Canggih? Iya, mungkin nanti kita tunjukkan alat-alatnya. Yes, pasti. Nah teman-teman buat yang penasaran nanti bisa datang langsung ke KL Klinik, bisa hubungin di websitenya atau di kontak langsung di KL Klinik. Sampai jumpa di next video di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye-bye.